Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Segala puja-puji syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarga muslim, pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita berjumpa dalam program ini, dan kedudukan kami di sini atau saya di sini adalah untuk menggantikan Ustadz Imran Saleh yang berhalangan untuk hadir pada hari ini. Dan semoga hadirnya saya di sini bisa setidaknya mewakili beliau, walaupun dengan taraf keilmuan yang mungkin jauh berbeda. Akan tapi kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Allah berikan kepada kita kemuliaan di dunia dan di akhirat. Pemirsa, ikhwan wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara banyak hiruk-pikuk yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjalani kehidupan, kita keluar dari rumah, bekerja, ada yang bekerja di ladang, di sawah, menjadi nelayan, bekerja di kantoran, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang itu bisa sedikit mengikis keimanan di dalam hati kita. Yang mana keseharian yang kita lalui bisa membuat sedikit tertutup hati kita dari kebenaran ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana tidak, para musuh-musuh kita semua, para syaitan, selalu menggoda kita 24 jam silih berganti, tanpa ada jeda sedikit pun. Sedangkan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya di waktu-waktu tertentu saja, dan tidak maksimal selama 24 jam. Oleh karena itu, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntun kita, memberi isyarat kepada kita, agar kita bersegera dalam menempuh amal kebaikan apapun itu, dan sekecil apapun itu, agar itu bisa menolong kita nanti di akhirat sana, yang menjadi andalan kita dan hujjah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah meridhoi kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kaum muslimin, ikhwan wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya bersama saya juga, kita sudah membahas tentang bagaimana salah satu sifat yang mulia, yaitu mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita masih mengingat pelajaran itu, dan kita masuk kepada pelajaran baru, dan kita sama-sama belajar, kita sama-sama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sejenak, sebagaimana apa yang dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka merasa hati mereka sedikit gersang dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyeru kepada satu sama lainnya, ta'alau nu'min sa'ah. Mari kawan-kawan, kita berkumpul sejenak, kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama belajar. Saya belajar dan juga Anda belajar. Bagaimana cara kita taat, bagaimana cara kita mendapatkan dan meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang istimewa, sifat yang mulia, sifat yang nantinya akan menambah kedudukan Anda di hadapan para manusia, dan juga menambah kedudukan Anda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
Sifat yang akan membuat Anda dihargai oleh semua orang. Sifat yang akan meruntuhkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri setiap kita. Sifat yang akan membentengi kita dalam berbuat semena-mena kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Yaitu sifat tawadhu, sifat rendah hati. Sifat lebih mengagungkan orang lain dan meletakkan posisinya di atas kita. Walaupun kita meyakini bahwa mungkin posisi kita lebih mulia dari orang yang kita tinggikan. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas tentang sifat tawadhu, seperti yang dilakukan oleh para salaf atau para pendahulu kita terdahulu, bagaimana mereka menanam keimanan dalam diri mereka, yaitu dengan membahas atau menceritakan cerita-cerita sahabat terdahulu. Bagaimana mereka dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka dengan para sahabat lainnya. Kita tentu mengenal seorang pejuang tangguh, seorang komandan dalam peperangan, pemimpin dalam peperangan yang mungkin kita melihat kemenangan banyak diraih dari tangannya. Tentu setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal yang namanya Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal? Mungkin dari SD kita sudah diperkenalkan dengan sosok sahabat ini. Khalid bin Walid adalah sosok pejuang tangguh yang mana dengan tangannya kemenangan-kemenangan di dalam medan perang diraih oleh umat Islam. Namun terjadi suatu hal yang tidak dikira-kira. Ketika tampuk kekuasaan beralih dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab Al-Faruq. Ya, saat itu kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Khattab Al-Faruq. Dalam sebuah peperangan. Umar bin Khattab Al-Faruq mengganti tampuk kepemimpinan dalam peperangan, panglima perang, dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika itu Umar bin Khattab Al-Faruq melihat bahwa sepertinya kemenangan yang selalu diraih oleh Khalid bin Walid akan berakibat buruk kepada akidah umat muslim saat itu. Yang mana mungkin, atau umat muslim setelahnya. Yang mana jangan-jangan orang-orang menganggap bahwa ya, penyebab kemenangan ini adalah Khalid bin Walid. Sehingga orang mengangkat derajat Khalid bin Walid di atas yang sepatutnya. Akhirnya Umar bin Khattab mengirimkan surat dan memerintahkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menjadi panglima perang saat itu. Setelah sampai, setelah di medan perang, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membisikkan dan berbicara empat mata kepada Khalid bin Walid. Wahai Khalid bin Walid, telah datang surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab Al-Faruq yang isinya seperti ini, yang intinya adalah tampuk panglima perang digantikan kepada saya. Bagaimana menurutmu? Luar biasa. Ini adalah sifat tawadhu yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada murid-muridnya. Saat itu Khalid bin Walid tidak merasa angkuh, tidak merasa dilecehkan, tidak merasa dihinakan, tidak merasa dikecilkan. Khalid bin Walid malah mengangkat suaranya dan mengatakan, "Wahai Abu Ubaidah, mengapa engkau tidak katakan dari tadi dan mengapa engkau tidak sampaikan kepada umat muslim? Mengapa tidak engkau tadi yang mengimami salat?
Mengapa harus aku? Padahal Umar bin Khattab Al-Faruq telah mengutus dan menjadikan engkau sebagai panglima perang saat ini. Di mana akan kita cari sosok teladan seperti Khalid bin Walid? Lihat, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tidak menginginkan kepemimpinan saat itu, dan kita bisa melihat bagaimana tulusnya hati Khalid bin Walid yang saat itu menjadi pemimpin yang disegani oleh prajurit-prajuritnya, kemudian menjadi prajurit biasa saat itu. Dan yang menjadi panglima adalah Abu Ubaidah. Ini adalah pelajaran untuk kita semua. Banyak dewasa ini kita melihat orang-orang yang mempunyai gelar mentereng, mempunyai harta yang berlimpah, mempunyai kedudukan yang tinggi, dari keluarga bangsawan. Ketika kedudukan mereka sedikit saja direndahkan, mereka akan marah. Mereka akan cemberut, wajah mereka akan merah. Mereka dongkol dalam hati, mengapa harus kedudukan mereka dilecehkan dan direndahkan tidak seperti sepatutnya. Banyak di antara kita dalam dunia dakwah, ketika kedudukannya, baik itu mungkin dalam sebuah instansi ataupun dalam sebuah organisasi ataupun dalam kegiatan dakwah, ketika pada awalnya kedudukannya menjadi kedudukan penting saat itu, dan tiba-tiba kedudukannya direndahkan, kemudian dia menghilang, entah kemana. Dia tidak terima jika seandainya kedudukannya lebih rendah daripada apa yang sudah dia duduki sebelumnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Salam TV, dimanapun Anda berada. Mohon maaf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Hadis riwayat Muslim. Tidaklah sesungguhnya seseorang itu tawadhu, merendahkan hati mereka, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan mereka, yaitu meninggikannya dalam kedudukannya di antara manusia dan meninggikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita akan melihat bagaimana nasihat-nasihat dari para salaf, orang-orang saleh terdahulu, dan juga kita melihat bagaimana efek positif dari sifat tawadhu ini setelah jeda-jeda berikut ini.